Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Oke, halo selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Pagi. Pagi Brian. Vkom. Wih, Ada anak Untar di sini teman-teman. mantap. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Baik? Baik. Luar biasa. Oke, ada yang baik, ada yang luar biasa tadi ya. Mungkin sebelum kita mulai ibadah di hari ini, gue minta teman-teman untuk menyalakan kameranya, bagi teman-teman bisa menyalakan kameranya gitu ya. Harapannya nanti ketika kita kembali lagi ke gereja, nanti kita bisa saling menyapa satu sama lain dan seenggaknya kita kenal. Ini namanya siapa, itu namanya siapa gitu ya. Oke. Dan juga kalau misalnya ini hitam-hitam semua, rasanya ingetin kalau hidup itu kelam gitu ya, hitam semua gitu ya. Ada banyak masalah gitu kan, kayak gue juga jadi ingat kalau belum koreksi, belum buat soal dan lain sebagainya karena gue seorang guru, jadi itu masalah yang biasa gue hadapi gitu. Dan sebagai seorang guru juga beberapa saat yang lalu gue diminta ke sekolah untuk bisa ngajar di sekolah gitu ya, walaupun anak-anaknya belum hadir ke sekolah, tapi guru-gurunya diminta untuk hadir dan mengajar di sekolah. Pada hari pertama kami diminta untuk melakukan tes kira-kira apakah kami tertular COVID atau enggak, sehingga sekolah itu menjadi lingkungan yang aman gitu. Pada hari pertama sudah ada satu orang yang ternyata terkena COVID, dan kemudian di hari yang sama juga orang itu sudah berpapasan dengan beberapa orang lainnya sehingga dia dan beberapa orang lainnya harus isoman atau dipulangkan. Dan semenjak hari itu, hari-hari selanjutnya juga gue dengar kabar banyak teman-teman gue yang lainnya sesama guru juga terkena COVID. Seakan-akan kalau kita keluar rumah itu menjadi tempat yang gak aman lagi buat kita. Nah, itu juga alasan kenapa Gema saat ini mengadakan ibadah secara online via Zoom, agar teman-teman bisa terus memuji dan juga memuliakan nama Tuhan secara aman. Ya, gue harap juga teman-teman bisa sehat di rumah, dan walaupun mungkin nggak sesuai harapan gue, mungkin teman-teman saat ini sedang mengalami suatu sakit penyakit, atau mungkin memiliki suatu pergumulan tertentu, teman-teman tenang aja, karena akan ada satu sosok yang selalu menemani teman-teman, entah itu di saat teman-teman memiliki pergumulan, entah itu di saat teman-teman memiliki sakit penyakit, sehingga teman-teman merasa bahwa hidup ini seakan kelam, ya, tapi dia akan selalu ada untuk teman-teman.
dan Dia akan memberikan rohnya untuk setiap kebaikan teman-teman. Untuk lagu yang pertama, mari kita teman-teman menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang
bersamamu, apa ku kan tenang bersamamu, Papa. Meminta kesediaan Pak Abraham untuk membuka kita dalam doa pembuka. Baik, mari kita berdoa. Bapa, biarlah seperti pujian tadi, ketenangan yang sesungguhnya adalah bukan ketika kami mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, tetapi ketenangan yang sejati adalah karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Tuhan yang mengasihi kami, yang tidak meninggalkan kami. Sehingga meskipun mungkin kami mengalami permasalahan, kami mengalami konflik dengan orang lain, ada musibah yang menghampiri kami, ataupun seperti sekarang pandemi corona yang ternyata kembali merajalela, kami masih bisa menemukan ketenangan karena ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada permasalahan kami, virus corona, konflik dengan orang lain yang tetap bersama dan tidak meninggalkan kami. Dan kiranya Allah yang sama berkenan untuk menyertai ibadah kami pada hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh terberkati, kami semakin dibuat kagum akan Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan, dan kami ingin mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Mohon Kau sertai juga Ko Kevin yang memimpin kami dalam memuji Engkau, dan juga berkati hamba-Mu yang nanti akan membagikan firman-Mu. Dan Tuhan, kami juga sekarang mau berdoa untuk beberapa hal, menyerahkan untuk setiap kami yang sedang bersekolah, baik di SMP, SMA, ataupun yang sedang studi di kampus. Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Tuhan yang berikan kami motivasi yang kuat untuk belajar, karena kami hendak menggali dan mengembangkan talenta kami, agar kami bisa mengerti masa depan yang akan nanti kami ambil seperti apa dalam bekerja. Tuhan juga berikan kami kesungguhan dan sukacita, karena kami belajar bukan sekedar mengejar nilai. Kami belajar bukan karena keterpaksaan dan ditekan oleh orang tua ataupun pengajar kami. Kalau kami harus tetap belajar secara online, Tuhan tolong kami untuk fokus karena godaan begitu banyak untuk kami bisa melakukan hal-hal yang lain sembari kami belajar secara online. Berdoa juga untuk kami yang bekerja, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berikan kepada kami juga semangat dan juga etos kerja yang baik. Kami bekerja bukan hanya karena dilihat oleh manusia ataupun atasan, tetapi kami bekerja untuk Tuhan. Kalau ada di antara kami yang bekerja atau di antara Koko dan Cici kami di Gema yang harus bekerja ke kantor, mohon Engkau juga yang berkenan melindungi, menjaga kesehatan mereka ketika mereka harus tetap bekerja ke kantor. Mereka harus tetap profesional. Karena itu Tuhan yang lindungi dan jaga kesehatan mereka agar mereka bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Buat yang bekerja di rumah, berikan juga sukacita, dan kalau ada yang jenuh, ada yang mulai bosan, Tuhan yang berikan kepada mereka kesegaran, refreshment, sukacita, sehingga mereka masih bisa bertahan dan bekerja dengan penuh konsentrasi dan konsisten. Berdoa juga untuk orang tua kami, Engkau yang terus mampukan untuk mereka bisa menjadi orang tua yang baik di tengah-tengah berbagai keterbatasan ataupun juga kelemahan mereka. Engkau mampukan mereka untuk bisa membimbing, mendidik, dan mengerti kami. Engkau juga mampukan mereka di dalam menafkahi kami, mencari pekerjaan ataupun mencari rezeki di dalam pekerjaan mereka, baik mungkin sebagai karyawan ataupun menjalankan usaha. Kalau ada di antara orang tua kami yang mengalami kesulitan, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa pandemi, Tuhan hibur mereka. Mungkin mereka tidak pernah menceritakan keluh kesah mereka, kesulitan dan kesedihan mereka kepada kami. Tetapi kiranya Tuhan yang hibur mereka, Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang berikan pengharapan kepada mereka, dan jalan keluar kepada orang tua kami ketika mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka.
Berdoa juga untuk pengajar-pengajar kami baik di SMP, SMA ataupun kuliah, mampukan mereka untuk mengajar dengan motivasi yang baik, dengan penuh tanggung jawab, hendak mendidik kami, bukan sekedar menjalankan pekerjaan dan mencari uang di sekolah ataupun di kampus mereka. Kami berdoa juga untuk kami yang mengikuti ibadah Gema setiap minggunya, kiranya Tuhan yang terus berikan kepada kami sukacita di tengah-tengah rutinitas yang kami ikuti, dan Tuhan juga anugerahkan pertumbuhan rohani kepada kami, sehingga kami bisa semakin mencintai Tuhan dan juga mencintai orang lain. Berdoa juga untuk gereja kami, Tuhan yang berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin yang melayani, baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, pengurus komisi-komisi, dan juga para aktivis, agar mereka diberikan motivasi yang tulus dan penuh kasih dalam melayani. Engkau juga yang menolong mereka di dalam keluarga ataupun pekerjaan mereka masing-masing. Engkau juga yang berikan semangat untuk bisa melayani dengan konsisten di gereja kami ini. Berdoa juga untuk setiap kegiatan gereja yang dilakukan, kiranya bisa menolong dan membuat kami semakin mengalami berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Kalau ada jemaat yang mengalami kesulitan dalam hal-hal bersifat materi, Tuhan juga pakai berbagai cara termasuk melalui gereja untuk memberikan pertolongan dan dukungan buat mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah upaya pemerintah untuk memberikan vaksinasi booster ataupun vaksinasi ketiga ke masyarakat. Rupanya Corona Omicron justru kembali merajalela, sehingga menjadi kesulitan tersendiri untuk mengadakan vaksinasi booster di masa-masa sekarang. Tapi kiranya Tuhan menolong pemerintah, Tuhan juga mampukan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik, sehingga lebih banyak orang yang bisa lebih imun, kebal terhadap corona. Kalaupun mungkin sempat sakit sehari atau 2 hari, mereka kembali bisa pulih dan kembali beraktivitas dan bekerja ataupun melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa juga untuk beberapa tempat di Indonesia ketika pemerintahan Jokowi sedang berupaya untuk mempercepat pembangunan, tetapi ketika ada pembangunan berbagai hal, berbagai gedung, bendungan, ada orang-orang yang tinggal di daerah tempat tersebut yang mungkin belum siap untuk pindah ataupun merasa ganti rugi, kurang. Kiranya Tuhan yang beri hikmat bijaksana juga kepada pemerintah ketika hendak melakukan pembangunan berbagai sarana, di mana itu akan menggunakan tanah ataupun lahan dari masyarakat. Tuhan berikan hikmat sehingga ada ganti rugi yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, baik itu secara materi, uang, ataupun imaterial yang lainnya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Mohon Engkau juga sertai kami dan berkati jaringan internet yang kami gunakan, listrik yang kami pakai, gadget yang kami gunakan, sehingga tidak menghalangi kami untuk mengalami kebaikan dan berkat Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Dan berkati juga kalau ada sahabat-sahabat kami yang akan menyusul, join dengan kami di tengah-tengah ibadah, Tuhan juga siapkan hati mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Abraham. Sebelum kita melanjutkan ke lagu kedua, gue punya pertanyaan nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa tema besar yang akan kita bahas di bulan Februari dan Maret? Kalau teman-teman tahu, berarti ini membuktikan teman-teman udah follow akun-akun Gema dan juga udah baca infonya gitu ya. Gimana? Teman-teman tahu nggak apa tema besar yang akan kita bahas di bulan Februari dan Maret? Berarti dimulai dari hari ini nanti ya. Kalau teman-teman malu, mungkin teman-teman boleh tulis di chat mungkin ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa temanya? Oke, sedang berpikir rupanya. Agak-agak lupa ya. Udah lihat sih, cuma lupa itu judulnya apa. Oh, udah lihat. Berarti udah follow akun Gema ya. Oke. Stephen tadi. Oh, ada di chat. Ada dari Jovanka. Ada dari Nicole. A, B, C, D, E, F, U. Ini harusnya abjad, tapi kok enggak ya? Di antara F sama U itu kan harusnya ada lagi gitu ya. Ada abjad-abjad lainnya, huruf lainnya. Tapi secara garis besar, teman-teman, untuk bulan Februari sampai Maret nanti, ya dimulai dari minggu ini, nantinya kita akan memiliki tema besar yang akan membahas tentang relasi dengan sesama.
Dan jika kita berbicara tentang relasi dengan sesama, kira-kira kalian pengen nggak sih punya satu sosok yang selalu ada buat kalian, yang selalu bisa menemani kalian, yang selalu bisa menerima dan mengasihi kalian? Kira-kira pengen nggak punya satu sosok seperti itu? Ini kalau di sekolah udah absen semua nih hari ini nih. Bentar lagi panggil orang tua semua nih. Oke, mungkin malu-malu ya, nggak apa-apa. Ya, gue yakin sih teman-teman pasti pengen punya satu sosok seperti itu, orang yang selalu bisa ada di samping teman-teman, menerima teman-teman apa adanya, karena kalau kita kembali ke sekolah, yaitu berhubungan dengan pelajaran IPS, berarti kita mengakui bahwa kita adalah manusia sebagai makhluk sosial gitu ya, yang nggak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan tangan orang lain gitu ya. Jadi kita ingin memiliki rasa diterima oleh orang-orang yang di sekitar kita. Dan jika kita ingin diterima oleh orang di sekitar kita, maka terlebih dahulu kita harus bisa menerima orang lain. Jadi itu kayak hubungan timbal balik gitu ya. Kayak contohnya jika kalian ingin diperlakukan baik oleh teman kalian, maka terlebih dahulu kalian harus berlaku baik. Atau mungkin jika kalian ingin dikasihi oleh teman kalian, maka kalian harus bisa mengasihi teman kalian terlebih dahulu gitu ya. Dan sebelum kita bisa menerima orang lain di sekitar kita, maka terlebih dahulu kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Dengan segala mungkin kegagalan yang pernah kita lakukan, mungkin segala dosa yang pernah kita lakukan, kita harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya terlebih dahulu. Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita, menerima kita bukan karena kita adalah orang yang baik, orang yang kaya raya, orang yang mungkin memiliki jabatan tertentu, dihormati orang lain. Enggak. Terlebih karena Tuhan sendiri sudah tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang penuh dengan dosa, ya. Kemudian Dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia, disalibkan sehingga Dia bisa membuat kita itu seperti hidup baru gitu ya, tidak berdosa, tidak hidup dalam dosa lagi gitu ya. Dan jika kita memiliki satu sosok seperti itu yang selalu ada di samping kita, menemani kita, ya, kira-kira apakah kita ingin membuat dia kecewa? Apakah kita ingin terus mengikuti hal-hal duniawi ini yang mungkin dapat membuat kita melakukan dosa lagi? Nah, teman-teman, untuk lagu yang kedua ini gue pengen teman-teman membuat suatu pilihan. Kira-kira pilihan apa yang menurut teman-teman terbaik untuk satu sosok yang selalu ada di dekat teman-teman itu? Untuk lagu yang kedua, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Pilihanku. Mari beri sorak-sorai balik ke meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. semua kakinya seperti ini, keluar. Oke, teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Abraham. Nanti untuk hari ini berarti kita akan memulai dari abjad yang pertama, yaitu abjad A. Kira-kira apa ya akan dibicarakan nanti oleh Pak Abraham? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mendengar Suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud
menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kepada Pak Abraham dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biar seperti pujian tadi, tolong kami untuk rindu mendengar suara-Mu, dan juga ketika kami mendengarkannya, kami mau mendengarkan dengan penuh syukur, karena kami mendengarkan kata-kata dari pribadi yang begitu menyayangi kami. Sehingga kata-kata yang disampaikan pasti adalah wujud cintanya, pasti untuk kebaikan kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan kasih sayang itu, dan berkati setiap kami dengan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Iya, teman-teman selamat pagi. Jadi untuk seperti tadi Ko Kevin bilang, kita untuk beberapa waktu ke depan, di bulan Februari dan Maret ini, kita akan membahas tema besar berkaitan dengan relasi dengan sesama, yang disingkat A, B, C, D, E, F, U. Jadi ada 6 abjad yang dipakai bagaimana kita bisa berelasi dengan you, dengan sesama, begitu. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang pertama, A, U. Nah, E ini seperti apa? Kita akan lihat bersama-sama, kita akan pelajarinya. Nah, teman-teman, saya sedang mengikuti perkembangan berita, ada seorang pria ganteng. Pria ganteng ini, nah saya nggak tahu, teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa orangnya nih? Ya bukan di ibadah kita ya, tapi yang di slide saya ini. Nah, ada yang tahu ini siapa? Itu penipu nih. Penipu siapa namanya? Depannya S kalau nggak salah. Saya lupa. Saya tahu. Saya lupa nama itu. SS, pokoknya depannya S. Oh, oke. Ini penipu nama depannya S, huruf depannya ya. Di sini ada yang namanya huruf depannya S juga nih. Steven juga. Ya, saya juga. S beda. Dia apa? Beda ya? Oke. Ya, ini dia seorang penipu ya. Benar. Namanya Simon Leviev. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut silakan. Jadi seperti tadi Steven katakan, dia ini penipu, dan teman-teman lihat kalau di foto ini kira-kira dia lagi di mana nih? Ada yang bisa kasih tahu? Ini di dalam mobil foto nih, ini? mobil mewah. Mobil mewah ini, mobil mewah. Oh, Ini di Alphard kali, mobil di mewah. Alphard. Di Alphard mungkin. Alphard, oke. Ada yang lain yang mau kasih pendapat? Ini lagi di mana nih si orang ini nih? Si orang ganteng ini nih. Sisiran rambutnya rapi, bersih ya wajahnya, bajunya elegan. Ada yang tahu kira-kira dia ada di mana nih di dalam foto ini?
Ada yang mau nebak? Oke, wah Brian tahu ya. Iya betul. Kalau kok Brian bisa tahu ini Rolls Royce? Tahu dari mana nih, Brian? Dia ada di mobil Rolls Royce. Oh, oke. Di bagian belakangnya ya, di bagian belakang joknya, di kursinya itu ada bantalannya, ada simbol RR ya. Betul. Iya, itu udah langsung orang yang tahu mobil ini langsung nyambung nih. Wah, dia ada di mobil Rolls Royce. Ini mobil mewah banget. Begitu, bisa berapa kali lipatnya harga Toyota Alphard ya, teman-teman. Nah, jadi bayangin dia tampilkan foto dia ada di mobil seperti ini, pasti orang udah berpikir, wah ini orang kaya raya. Nah, oke, lanjut lagi, silakan. Ada foto berikutnya. Nah, ini dia lagi di mana kira-kira nih? Pesawat, di pesawat ini. Oke, Pesawat. betul. Ini di pesawat ya. Pesawat jet ya. Dan kalau teman-teman lihat dia hanya sendiri, ukurannya tuh, teman-teman perhatiin, ukurannya tuh kecil. Jadi kita bisa lihat ini dia lagi ada di pesawat jet pribadi. Tinggal kita tanya itu jet pribadinya dia atau bukan. Ya, tapi kemungkinan orang berasumsi ini bisa foto dengan rapi, tenang, santun dan elegan seperti ini nggak mungkin orang yang kucuk-kucuk, ya seradak seruduk, foto terus langsung kabur, enggak. Jadi orang menduga wah dia foto di jet pribadinya nih. Jadi ini orang dianggap kaya raya. Jadi teman-teman bisa bayangkan dia tampilkan foto dia di tempat yang mahal, mewah, elegan, sehingga bisa dibayangkan seperti apa orang yang ngerti latar belakang latar dari foto-foto ini pasti langsung berpikir wah ini orang udah ganteng, keren, santun, kaya raya lagi. Nah, bayangkan teman-teman kira-kira kalau untuk orang seperti dia susah atau gampang dapetin cewek? Kalau Teman-teman seperti ini mah masih gampang ini. Kan mukanya ganteng. Kan cewek sekarang kan melihatnya kan kalau cowok ganteng. Sini kemana cowok yang sukses, kaya, dermawan gitu-gitu kan lebih mudah. Iya, Cari cewek. Oke, Gitu. jadi teman-teman ini ya itu jawaban dari Stephen ini cukup mewakili ya bagaimana memang dalam kesehariannya memang benar. Jadi kayak tadi Stephen bilang banyak cewek yang tertarik sama dia dan dia pakai aplikasi Tinder sehingga kemudian di aplikasi kencan itu banyak cewek dan termasuk cewek-cewek yang kaya raya tertarik sama dia, tapi seperti tadi Stephen katakan ini orang sebenarnya penipu. Itu semua bukan punyanya dia. Dia tadi duduk di mobil Rolls Royce, di pesawat jet pribadi itu bukan punya dia. Jadi dia cuman ya nyewa atau numpang sebentar. Nah, tapi kemudian melalui kencan yang dia dapat melalui aplikasi Tinder dengan foto-foto dia tadi, dapat perempuan yang kaya raya, dikencanin, dapat uang dari situ, ya udah dia ibaratnya gali lubang tutup lubang gitu. Dia pakai uang untuk menampilkan dirinya yang kelihatan kaya, pacaran dengan cewek kaya, sehingga balik lagi bisa menampilkan diri yang seolah-olah kaya raya. Nah, sampai ada filmnya teman-teman, The Tinder Swindler. Ini ada di Netflix ya. Tapi ini bukan mau promosi, saya nggak di-endorse dari Netflix, saya nggak dapat apa-apa dari Netflix, tapi ini sedang marak. Nah, teman-teman, jadi dari fenomena ini kita lihat kok bisa banyak orang perempuan kaya raya ketipu sama si Simon Leviev ini. Nah, ini adalah sebuah fenomena di mana di zaman sekarang itu kita mendengar istilah flexing. Flexing. Jadi apa yang dilakukan oleh Simon Leviev ketika dia duduk di Rolls Royce, di pesawat jet pribadi, itu adalah salah satu hal yang dikategorikan sebagai flexing. Nah, teman-teman tahu nggak flexing itu artinya apa? Ada yang tahu? Flexing? Oh, maksudnya orangnya, jadi orang itu dia foto-foto barang mewah terus di situ memelas duit wanitanya.
gitu. Yang saya tahu gitu doang. Oke, Bukan. thank you, Stephen. Yang lain gimana? Ada yang mau nanggapin? Ada yang tahu nggak artinya flexing itu apa? Oh, Hebert. Oke, pamer. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang tahu? Ya, sekarang udah enak ya, bisa cari tahu di Google ya. Kasih waktu 3 detik, langsung dapat. Ya, thank you Hebert untuk jawabannya. Dan tadi juga Stephen, kalau Stephen lebih jelas lagi ya, lebih panjang jawabannya, bagaimana intinya dengan pamer itu, pamer diri yang seolah-olah kaya itu, membuat cewek-cewek, ya dalam hal ini ya, cewek-cewek tertarik sama dia, cewek-cewek suka sama dia, cewek-cewek kemudian, nah, terima dia. Nah, jadi teman-teman, flexing atau pamer ini adalah salah satu perilaku yang dilakukan oleh banyak orang di masa-masa sekarang, khususnya melalui media sosial mereka. Baik itu di Facebook, di Instagram, atau tadi ya, aplikasi kencan Tinder, pamer. Dan pamer itu bisa jadi memang barang milik dia, bisa jadi bukan barang milik dia, tapi intinya pamer. Nah, kenapa ada orang-orang ingin pamer? Kenapa mereka memamerkan dirinya beserta dengan hal-hal di sekitar dia yang nampaknya begitu indah, begitu mahal dan mewah? Nah, salah satunya yang paling jelas tujuannya adalah untuk supaya dia bisa diterima, acceptance. Jadi hari ini ketika kita belajar tentang A, B, C, D, E, F, U, nah, E yang kita mau pelajari ini, A ini adalah acceptance, penerimaan. Jadi kita hidup di zaman di mana penerimaan itu menjadi satu hal yang memang penting dan memang benar penting. Kita pengen diterima oleh orang lain, kita pengen dikasih oleh orang lain, kita pengen disukai oleh orang lain, baik itu oleh orang tua, oleh keluarga, teman, rekan kerja, teman-teman di gereja, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kita pengen diterima. Nah, sehingga acceptance ini menjadi kebutuhan yang dicari oleh semua orang, termasuk saya juga, teman-teman. Bayangkan misalnya ya, saya pelayanan di GKPI, saya pelayanan kepada teman-teman di Gema, terus teman-teman nolak saya, teman-teman kalau saya ajakin kabur semua. Ya gimana teman-teman kira-kira perasaan saya? Pasti saya sedih dong. Nih, yaudah deh, saya nggak ngelainin lagi deh di Gema deh. Diajakin datang pada kabur semua, misalnya kayak begitu. Nah, jadi memang acceptance, penerimaan itu kebutuhan setiap manusia. Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan ini? Nah, ada yang menggunakan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak terlalu ekstrim. Tapi contoh kita tadi itu sangat ekstrim sekali. Nah, sehingga artinya kita menjumpai sebuah fenomena di mana saya harus pakai topeng-topeng tertentu supaya orang bisa terima saya. Nah, teman-teman, dulu sekali ada film namanya The Mask. Saya nggak tahu teman-teman masih ada yang tahu apa enggak. Waktu itu udah lahir apa belum, saya nggak tahu. Tapi memang ini film komedi ya, komedi romantis. Jadi di dalam film ini dikisahkan ada seorang karyawan bank atau karyawan leasing ya. Jadi dia ini ya orang yang sopan baik, tapi mungkin agak-agak culun sehingga sulit untuk dapat pacar. Sampai satu kali dia menemukan sebuah topeng magis ya, topeng yang punya kekuatan sihir yang bisa membuat kemudian ketika dipakai ya, jadi ini seperti yang teman-teman lihat ya di slide ini, langsung nyatu dengan wajah si pria ini, dan kemudian dengan topeng itu maka yang memakainya akan bisa mewujudkan imajinasi dia. Apa yang ada menjadi karakter dan impian dia bisa diwujudkan. Jadi dia misalnya jadi orang yang, karena dia orangnya cukup konyol atau kocak, ternyata dia bisa seperti sosok seperti ini. Nah, kemudian ketika dia dengan imajinasinya yang terwujud melalui topengnya itu melakukan berbagai hal, merampok bank, mendapatkan uang, dan kemudian menggoda salah satu penyanyi cantik di sebuah klub malam, akhirnya penyanyi cantik ini tertarik. Ketika banyak pria yang begitu kagum dengan penyanyi cantik ini ya hanya bisa berimajinasi aja, maka si orang ini bisa mendapatkan si perempuan ini dengan topengnya itu. Nah, tetapi teman-teman yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kalau seandainya si pria ini melepaskan topengnya? Apakah si penyanyi cantik ini akan tetap menerima dia atau tidak?
Nah, itulah yang menjadi pertanyaan dan kadang-kadang itulah juga menjadi pertanyaan kita, teman-teman. Ketika kita berusaha untuk diterima oleh orang lain, menggunakan berbagai topeng yang kita gunakan, topeng itu mungkin topeng karakter, topeng itu mungkin kemewahan, topeng itu mungkin keindahan dan seterusnya, topeng ini mungkin kecerdasan dan seterusnya. Pertanyaan ketika hal-hal itu kemudian berkurang dari kita, apakah orang akan menerima kita? Atau sebaliknya, ketika kita menerima orang dengan tanda kutip topeng-topeng tertentu itu, ketika topeng itu dilepaskan dari dia atau kita melihat topeng itu terlepas dari dia, apakah kita akan bisa menerima mereka? Sehingga teman-teman akhirnya kita kemudian bisa mulai merasakan bahwa kayaknya saya nggak bisa menerima orang dengan mudah. Ada berbagai syarat yang kita akhirnya ajukan secara tidak sadar. Misalnya apa teman-teman? Jadi misalnya begini, saya akan terima kamu kalau kamu misalnya apa? Kamu baik sama aku. Kalau kamu baik sama aku, oke, saya akan terima. Kalau kamu jahat, saya akan tinggalkan. Kamu marahin saya tinggalkan. Makanya, jadi saya akan terima kamu kalau kamu tidak nyakitin saya. Ketika mungkin kamu tegur saya, kamu menyatakan kesalahan tertentu terhadap perilaku saya atau kata-kata saya, itu menyakitkan buat saya. Jadi saya akan terima kamu kalau kamu tidak menyakitiku. Begitu kamu menyakitiku, saya akan tinggalkan kamu. Saya akan cari yang lain. Atau mungkin yang ketiga, yaitu apa? Saya akan terima kamu kalau kamu punya sesuatu yang kusukai. Mungkin itu sesuatu itu misalnya apa ya? Tadi ambil contoh Simon Leviev tadi ya, kemewahan, kekayaan, kegantengan, ada sesuatu yang kamu punya. Nah, aku suka itu, oke, saya akan terima kamu. Saya akan sayang sama kamu. Tapi ketika sesuatu itu berkurang atau bahkan hilang atau rusak, saya akan tinggalkan. Jadi misalnya ambil contoh ya, ketika seorang pria atau seorang wanita tertarik dengan pasangannya hanya sebatas fisik, maka seiring dengan berjalannya waktu ketika fisiknya sudah mulai menurun, mulai rambutnya putih, keriput, badannya, kulitnya atau badannya sudah mulai kendor-kendor gitu ya, sudah mulai melebar, bisa-bisa apa? Sudah tidak disayang lagi dan akan ditinggalkan. Nah, kalau yang ketiga ini bicara tentang sesuatu yang dimiliki yang kita sukai, mungkin yang keempat, saya akan terima kamu kalau kamu sesuai dengan seleraku. Jadi mungkin ini bicara tentang kamunya. Kamu mungkin ada tutur katanya lebih santun, atau orangnya lebih manja-manja dan seterusnya. Seleraku sesuai dengan yang ada padamu gitu. Ya, jadi kalau yang tadi sesuatu yang kusuka berarti bicara tentang kepemilikannya. Kalau kamu sesuai dengan selera aku, artinya kita punya standar. Orang yang menarik, orang yang pantas disayang itu orang yang begini, 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 kelakuannya begini, 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 tutur katanya begini, 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 dan seterusnya. Atau yang terakhir, saya akan terima kamu kalau kamu sama denganku. Jadi kalau sama, misalnya latar belakangnya sama, sukunya sama, agamanya sama, baru diterima, baru disayang. Ketika beda agamanya, beda sukunya, nggak diterima, nggak dikasihi. Nah, jadi teman-teman ini adalah beberapa hal yang menjadi contoh. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana jika orang itu tidak memiliki hal-hal tadi? Misalnya orang tuamu, atau koko cicimu, atau temanmu, baik di sekolah, kuliah, kerja, atau ternyata orang-orang di sekitarmu itu misalnya guru, dosen, atau atasanmu, yang tidak punya hal-hal ini, tidak baik, mungkin kata-katanya cukup pedas, terus tidak memiliki sesuatu yang disukai, dalam artian saya begini karena ada sesuatu yang kamu miliki yang saya suka, dan kamu berikan. Ketika kamu nggak berikan, saya akan tinggalkan kamu, saya akan cari yang lain. Atau tetangga kita, atau mungkin asisten rumah tangga kita. Nah, jadi teman-teman pertanyaan bagaimana kita bisa menerima mereka di dalam hidup kita dan kita tidak benci dengan mereka. Apa yang menjadi rahasianya untuk kita bisa menerima orang lain ketika mereka mungkin tidak baik dengan kita, pernah menyakiti kita, tidak punya sesuatu yang menjadi nilai tambah buat mereka supaya kita sukai, atau mereka berbeda dengan kita. Kan seringkali itu yang terjadi ya, kita hanya akan menerima orang yang sama dengan kita. Ada yang berbeda, kita nggak setuju. Pemikirannya berbeda, kita jauhin. Ada sifatnya yang kurang menyenangkan, kita jauhi. Nah, jadi teman-teman,
Apa rahasianya untuk kita bisa menerima orang lain meskipun tidak punya hal-hal tadi? Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 5 ayat 8, demikian firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, mohon maaf teman-teman, di publikasi kita di IG saya salah kasih referensi ya. Harusnya Roma 5 ayat 8, bukan Roma 5 ayat 17. Jadi renungan kita hari ini adalah dari ayat ini, Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan kembali. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kiranya ayat ini menjadi ayat yang membekas di dalam diri kita hafalkan, kita ingat, kita resapi, sehingga ini akan menolong kita untuk bisa menerapkan firman Tuhan hari ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita mau coba untuk menjawab pertanyaan. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kapan Kristus telah mati untuk kita? Ingat baik-baik tadi ayatnya. Kalau masih lupa, kita balik lagi ke slide sebelumnya ya. Silakan minta Kak Kevin untuk kembali. Oke, silakan open mic-nya teman-teman. Kita hafalin ayat ini, Roma 5 ayat 8. Silakan open mic-nya. Kita baca sama-sama. Dalam hitungan ketiga ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke. Kita ulang ya. Kita ulang dalam hitungan ketiga. 1, 2, ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kita jawab pertanyaan yang barusan saya tanyakan. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kapan Kristus telah mati untuk kita? Apakah ketika kita berbuat baik? Apakah ketika kita sedang beribadah? Apakah ketika sedang membantu orang tua? Apakah ketika kita menolong teman? Yang mana yang jadi jawabannya? Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kapan Kristus mati untuk kita? Kapan teman-teman? Ketika kita masih berdosa? Iya, betul kok, Kevin. Ya, di dalam slide berikutnya, di situ ada jawabannya. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kapan Kristus mati untuk kita? Jawabannya adalah ketika kita masih berdosa. Kalau saya pakai background slide-nya itu busted. Tahu busted artinya apa? Bukan bastard ya. Busted. Artinya kegap gitulah. Ketangkep. Ya, jadi ketika kita masih berdosa. Jadi saat kondisi kita masih berdosa, kita banyak berbuat dosa, kita sedang berada dalam dosa, kita tidak ada kelayakan apa-apa. Jadi ibaratnya kita lagi ketangkep basah melakukan dosa tertentu. Entah itu misalnya lagi ujian, kegap sama guru, kita lagi nyontek. Atau misalnya lagi nonton film bokep ya, di laptop ataupun di HP, kegap sama orang tua. Jadi pas lagi melakukan aksi dosa itu. Ketika lagi di dalam kondisi itu, dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menyediakan putra tunggalnya itu Kristus untuk mati bagi kita. Menggantikan kita yang penuh dengan dosa. Nah, jadi teman-teman, kita lihat di sini bahwa ketika kita masih berdosa, dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Kalau kita menerima orang lain, kalau kita menyayangi orang lain, kalau kita mengasihi orang lain, asalkan karena begini, maka di dalam ayat ini dikatakan Allah menerima kita, Allah menyayangi kita walaupun kita berdosa,
walaupun kita tidak ada kelayakan. Artinya, kasih tanpa syarat. Kalau Allah pakai kasih yang bersyarat kepada kita, habis kita. Kita nggak akan pernah mengalami kasih Tuhan. Ya, kalau di dalam istilah beberapa hamba Tuhan digunakan kata agape ya. Kasih tanpa syarat itu kasih agape. Artinya kasih yang tidak dibatasi oleh alasan-alasan atau motivasi-motivasi tertentu. Karena ada yang mengasihi karena ini keluarga, ada yang mengasihi karena ini sahabat, ada yang mengasihi karena ini saya tertarik secara fisik, seksual, karena dia pacar saya. Nah, kalau agape bukan itu. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak memandang syarat-syarat apapun. Gitu. Nah, sehingga teman-teman, kalau kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat, kita bisa dapat pengertian bahwa kasih Allah itu bersifat anugerah. Nah, anugerah itu apa teman-teman pengertiannya? Anugerah itu pengertiannya adalah sebuah pemberian yang begitu berharga, tetapi diberikan kepada pihak yang tidak layak mendapatkannya. Jadi ini sebuah hal yang kontras ya. Pemberiannya begitu mahal, berharga, tapi diberikan kepada yang super duper miskin, gitu lah kira-kira. Super duper nggak layak. Jadi begitu mewah, begitu mahal, begitu berharga kasih Allah ini, teman-teman. Kita nggak pantas, tapi dapat. Nah, jadi teman-teman, inilah yang menjadi rahasianya untuk kita bisa mengasihi dan menerima orang lain. Karena Allah menerima kita bukan ketika kita lagi baik. Kristus mati buat kita, berkorban buat kita ketika kita masih jahat, ketika kita masih berdosa. Dan salah satu contohnya adalah siapa, teman-teman? Yudas Iskariot. Kita lihat sebentar beberapa ayatnya. Saya tidak akan terlalu bahas dalam, tapi perhatikan bagian ini. Ayat Yudas ya, di dalam Yohanes 13 ayat 1 dan 2, ini peristiwa awal-awal sebelum Yesus membasuh kaki. Peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid, pasti teman-teman masih ingat ya. Nah, ayat 1 dan 2 dikatakan begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Jadi Yesus begitu mengasihi murid-muridnya terus-menerus. Nah, menarik. Siapa mereka yang dimaksud di ayat 1? Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, ayat 2 mengatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Artinya, siapa mereka yang dimaksud di dalam ayat 1 yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah murid-murid Yesus. Di mana salah satunya adalah Yudas Iskariot. Yesus tetap sayang sama dia. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia? Nah, lihat slide berikutnya. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, maaf, ayat 10-12 ya, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, jadi ketika Yesus mulai membasuh kaki murid-murid, nah Petrus pengen nggak cuma dibasuh kakinya, pengen dimandiin sekalian. Nah, makanya kemudian Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, pertanyaannya, siapa mereka yang dimaksud di sini? Siapa yang dibasuh kakinya di sini oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah siapa, teman-teman? Murid-muridnya, kan mereka ya. Nah, pertanyaannya, apakah Yudas Iskariot tidak dibasuh kakinya oleh Yesus? Dibasuh nggak? Dibasuh sih, kalau pakai jaket kan dibasuh. Iya, betul. Tuhan Yesus tetap mencuci kaki Yudas Iskariot, padahal dia tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Bayangkan teman-teman, kepada orang yang akan mengkhianati dirinya, Yesus mencuci kakinya, melakukan tindakan yang begitu hina dan rendah. Padahal kaki yang dicuci adalah pengkhianat, penipu, pembohong yang akan menjual gurunya demi 30 keping perak.
30 keping perak itu teman-teman di zaman tersebut itu harga seorang budak. Teman-teman bayangin, guru kamu dianggap membantu. Ibaratnya teman-teman ya, menjebak saya demi imbalan untuk mendapatkan uang seharga gaji seorang pembantu gitu. Ya nggak tahu lah ya, ini beda lah ya. Mungkin saya nggak semulia Tuhan Yesus lah. Tapi teman-teman bayangkan, orang yang sangat dihormati para murid dijual oleh Yudas seharga budak, seharga babu, seharga jongos. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama dia. Kalaupun Yudas kemudian tetap di dalam kejahatannya, itu bukan karena Tuhan Yesus tidak sayang sama dia. Jadi teman-teman ini bedakan. Ya, meskipun kita berbuat jahat, Tuhan sayang. Tapi kalau kita tetap di dalam kejahatan kita, ya sudah. Itu bukan karena Tuhan yang membuat dia jahat. Tuhan tetap sayang. Sehingga kematian orang yang jahat pun tetap ditangisi Tuhan. Karena apa? Tuhan pengen manusia itu bertobat. Tuhan mengasihi, Tuhan ingin manusia bertobat, tetapi ketika manusia itu tetap jahat dan tidak mau bertobat, ya udah, mau diapain lagi? Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang diprogram langsung nurut. Nah, jadi teman-teman artinya respon kita seperti apa ketika kita tahu Tuhan sayang sama kita? Kita mau bertobat apa enggak? Kita mau dipulihkan apa enggak? Kalau kita tetap berkeras, mengeraskan hati, ya kita akan seperti Yudas Iskariot ini. Nah, tetapi ketika kita mau menerima kasih Tuhan, menerima cinta Tuhan, ini akan membuka kunci pintu yang tertutup rapat ketika kita sulit mengasihi diri dan orang lain. Nah, sehingga teman-teman, ya melalui firman Tuhan hari ini, tema kita adalah accept you. Menerima dirimu. Nah, apa rahasia untuk kita bisa menerima orang lain? Yang pertama adalah kita hayati dulu bahwa kita itu diterima oleh Yesus apa adanya. Accepted by Christ. Bukan karena kelayakan kita. Kita diterima Kristus apa adanya. Dengan demikian, kita bisa terima diri kita. Mungkin kita merasa, aduh, gue punya kekurangan ini dan itu, punya kelemahan ini dan itu. Orang akan terima gue apa enggak ya? Gue aja nggak bisa terima diri gue. Nah, tetapi ingat ini. Tuhan terima kamu, meskipun mungkin kamu merasa kamu lemah, kamu kurang, kamu buruk, dan seterusnya. Tuhan tetap terima kamu. Nah, dengan kamu sadar bahwa Tuhan terima kita apa adanya, kita bisa terima diri kita. Nah, dengan kita bisa terima diri kita, dalam artian begini, kalau saya yang seperti ini aja Tuhan bisa terima, kenapa saya tidak bisa menerima orang lain? Jadi kuncinya adalah accepted by Christ, sehingga kamu bisa menerima dirimu dengan berbagai kekurangan dan kelemahan, dan kemudian dari situ engkau bisa bercermin. Kenapa ya kok saya susah menerima orang lain? Padahal Tuhan saja sudah menerima dia apa adanya. Sehingga saya pun belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Nah, jadi teman-teman melalui firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita untuk belajar menerima orang lain sebagaimana Kristus menerima dia dan sebagaimana Kristus menerima kita. Nah, memang nanti akan ada pertanyaan, bagaimana jika dia orangnya jahat? Bagaimana kalau dia itu orangnya toksik? Bagaimana kalau dia pernah menyakiti kita? Nah, tunggu tanggal mainnya. Akan dibahas di abjad-abjad berikutnya di minggu-minggu ke depan. Tetapi sekarang, dari renungan hari ini, bagian kita adalah belajar menerima orang lain di dalam hidup kita sebagaimana Tuhan telah menerima kita dan juga menerima dia. Nah, sebagai penutup dari renungan saya pagi ini adalah, teman-teman ada yang pernah ke Bali? Ada yang pengen ke Bali? Ya, mau dong. Oke, kita doakan ya. Siapa tahu kalau Tuhan berkenan, kita retreat Gema ke Bali ya. Wow. Oke, Devani pernah ke Bali ya. Sip, kita retreat ke Bali. Ya doakan ya, siapa tahu bisa ya, Tuhan berkenan. Ya, siap. Oke, kalau udah nggak pandemi, ada tiket murah, lagi promo, ya siapa tahu ya Tuhan buka jalan. Oke, nah salah satu yang menarik di Bali adalah air terjunnya. Ya. Nah, ini memang saya bukan lagi foto air terjunnya, tapi ini dari Google ya. Nah, mungkin kalau Devani pernah ke Bali, nggak tahu apakah pernah berkunjung juga ke ininya air terjunnya?
Ada beberapa air terjun di sana yang indah-indah ya. Nah, ini kalau dari Google yang saya dapat ya, ketika googling, ini air terjun di Ubud. Tapi bukan itunya ya, tapi maksud saya begini. Teman-teman kalau ngeliat air terjun, itu kan airnya terjun ke bawah ya. Ya iyalah, maksudnya juga air terjun. Nah, pertanyaan begini. Apakah air terjun itu akan menerjunkan airnya ke bawah ketika di bawahnya itu berteriak, kirimin saya air dong. Gitu enggak? Enggak kan? Entah di bawah itu membutuhkan air atau tidak, entah di bawah itu pantas mendapatkan air atau tidak, air terjun itu terus menumpahkan airnya ke bawah. Itulah kasih Allah. Kasih yang melimpah, yang tidak memandang apakah kita sedang meminta atau tidak, kita merasa butuh atau tidak, kita pantas atau tidak. Ia adalah kasih yang limpahkan, tumpahkan cintanya itu kepada kita. Sehingga biarlah penghayatan ini membuat kita sadar kita diterima Tuhan apa adanya, dan kita belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Nah, teman-teman, kalau ada kepahitan atau kebencian atau trauma masa lalu terhadap orang tertentu, di dalam firman Tuhan hari ini kita mau menerima berbagai pengalaman buruk tersebut sebagai kenyataan yang tidak bisa diubah meskipun kita membenci mereka. Tidak bisa diubah meskipun kita menghindari mereka. Sehingga kita tetap belajar untuk mengasihi dan menerima mereka dengan cara, ya itu tadi. Ketika kita tidak bisa menghindari mereka, seperti halnya orang tua, keluarga, mungkin pernah menyakiti kita. Kita nggak mungkin langsung minggat, pergi dari rumah, nggak pernah balik. Tapi kita belajar untuk mengasihi dengan cara menerima mereka. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa tidak mudah bagi kami mengasihi orang yang tidak sesuai dengan keinginan, selera, ataupun standar kami. Ada orang-orang yang tidak sama dengan kami sulit untuk terima. Ada orang yang pernah menyakiti kami sulit untuk menerima. Mungkin mereka pernah menghina kami, meledek kami, membuli kami. Mungkin mereka pernah menulis komen-komen yang buruk di sosial media kami. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini, sebagaimana Engkau, ya Allah, mengasihi dan menerima kami apa adanya, bahkan Kristus mati untuk kami yang berdosa, ketika kami masih berdosa. Tolong kami untuk menerima diri, dan tolong kami untuk menerima orang lain, meskipun mereka punya kekurangan, meskipun mereka berbeda dengan kami, meskipun mereka pernah menyakiti kami. Kiranya cinta kasih Kristus itu terus-menerus melimpahi kami. Kasih sayang Kristus itu terus mengobati kami, sehingga kami bisa menerima orang lain dengan berbagai kelemahan, kekurangan, dan kegagalannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Oke, terima kasih kepada Pak Abraham yang sudah menyampaikan firman tadi ya, tentang bagaimana seseorang itu membangun relasi ingin diterima tadi ya, dan juga bagaimana seseorang itu harus bisa menerima dirinya sendiri, yang terlebih karena manusia itu sudah diterima terlebih dahulu oleh Allah tadi ya. Nah, teman-teman, sebelum kita berlanjut ke ruang diskusi, ada beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, nah ini dia. Untuk pengumuman yang pertama, nanti teman-teman, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, nanti teman-teman dapat kirim dengan cara scan QR code-nya, atau mungkin dengan cara dituliskan nanti ya kode Bank BCA-nya begitu ya, atas nama Yayasan GKPI. Nanti dapat ditransferkan melalui BCA Mobile, Sakuku, Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan juga OVO. Kemudian yang kedua, seperti biasa, gue pengen agar teman-teman di sini bisa selalu mengikuti akun-akun yang ada di Gema, agar teman-teman nantinya bisa tahu info-info apa yang nantinya yang akan hadir gitu ya. Contohnya kayak tadi, tebak-tebakan tadi di awal itu ya, tentang tema yang akan kita bahas selama bulan Februari sampai Maret ini, nanti pastinya akan di-share melalui akun-akun Gema ini. Kemudian pengumuman tambahannya, nanti akan ada pelatihan vokal
Bisa nanti untuk kebutuhan menjadi WL, menjadi singer, ataupun paduan suara secara online dalam waktu dekat nanti menggunakan hari Sabtu ataupun Minggu saat sore. Jadi nanti teman-teman silakan mendaftarkan diri teman-teman ke Pak Abraham atau pengurus bagi yang rindu untuk menggali dan mengembangkan talentanya dalam hal bernyanyi atau menyembah Tuhan begitu ya. Silakan teman-teman daftarkan diri teman-teman. Yang kedua, kelas katekisasi sudah dimulai dari minggu lalu, silakan mendaftarkan diri bagi yang mau ikut. Kelas katekisasi diadakan di setiap hari Minggu jam 9:30 secara onsite di gereja. Kemudian yang ketiga, mengingat grafik penularan COVID di beberapa minggu ini sangat meningkat, jadi diharapkan teman-teman dapat menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan serta tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Dan itu juga berhubungan dengan ibadah kita yang akan kita lakukan minggu depan. Untuk minggu depan, ibadah Gema masih dilakukan seperti ini, secara online via Zoom.